الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Setelahnya yaitu ditunjukinya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hidup di bawah sunnah adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana ia bisa menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai suri tauladan oleh Allah bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, tidak ada jalan yang bisa menyampaikan seseorang hamba kepada Rabbul Alamin kecuali jalan yang dilalui oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Siapapun dia, bagaimanapun tarekat atau tata caranya, kewajiban kita adalah mengikuti apa yang dititahkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya di antara perkara ya akhal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah, ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi'itrati, hendaklah kalian berpegang kepada ahli baitku, mereka ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapakah ahlul bait dan bagaimanakah kita menghormati ahlul bait? Sesungguhnya akhal Islam, ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang haram untuk menerima sedekah dari Banu Abdul Muttalib yang merupakan keturunan Banu Hashim. Ummatul Islam, adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya istri Rasulullah masuk ke dalam ahlul bait dikarenakan dalam Al-Quran kata-kata ahli atau ahlu mempunyai makna seringkali disebutkan dalam Al-Quran untuk mempunyai makna istri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, idra'a naran, ingatlah ketika Nabi Musa melihat api. Faqala li ahlihi, lalu ia berkata kepada ahlinya,
Ahli di sini dengan kesepakatan mufassirin, yaitu istrinya. Karena yang bersama dengan Nabi Musa hanyalah istri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Ketika kedatangan tamu malaikat, Allah berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim pun masuklah ke ahlinya, yaitu istrinya. Demikian dalam Al-Quran, penyebutan kata-kata ahli atau ahlul seringkali disebutkan untuk istri. Demikian pula akhul Islam yang menunjukkan bahwasannya istri Rasulullah masuk ke dalam ahlul bait adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kamar Aisyah radhiyallahu anha, lalu Rasulullah bersabda, assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah. Keselamatan kepada kalian wahai ahlul bait wa rahmatullah. Kemudian Aisyah menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah. Kemudian Rasulullah pergi ke kamar istri-istrinya yang lain, seraya berkata, assalamu alaikum ahlal bait, wassalamu alaikum wahai ahlul bait wa rahmatullah. Dan semuanya menjawab dengan berkata, wa alaikassalam wa rahmatullah. Itu menunjukkan akal Islam bahwasannya istri-istri Rasulullah masuk ke dalam ahlul bait, masuk di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau bersabda ketika ditanya, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah bersabda, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dari laki-laki, hai Rasulullah, abuha, ayahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah, bahwasannya istri-istri Rasulullah masuk ke dalam Ahlul Bait. Tidak seperti orang-orang Syiah yang mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait, atau mereka yang di Indonesia menamai dirinya dengan jamaah Ahlul Bait katanya, akan tetapi mereka mengkafirkan Aisyah. Mereka menjelek-jelekan dan memaki-maki Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Semoga Allah melaknat siapa saja yang melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, klaim orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa dirinya mencintai Ahlul Bait adalah dusta semata. Justru mereka menutupi diri, mereka bersembunyi di bawah tameng bahwasannya mereka cinta Ahlul Bait, lalu membawakan hadis-hadis tentang wajibnya mencintai Ahlul Bait, lalu mengatakan bahwa kami mencintai Ahlul Bait. Wallahi haula'i kadzabu. Mereka dusta. Justru mereka telah mengkafirkan banyak para sahabat yang termasuk Ahlul Bait Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa ummahatul mukminin yang lainnya. Padahal Rasulullah sudah menyatakan keutamaan Aisyah dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah bersabda, fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadli sarid ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lainnya seperti makanan sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Umat al-Islam, adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya paman-paman Rasulullah yang merupakan dari keluarga Banu Abdul Muttalib masuk ke dalam Ahlul Bait, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasannya Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib bersama Al-Fadl bin Abbas datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, jadikan kami pemimpin, yaitu orang-orang yang mengambil sedekah, agar kami bisa mengambil dari sedekah itu, wahai Rasulullah, dan kami bisa menikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya kita tidak dihalalkan untuk sedekah. Rasulullah mengatakan kita, padahal ia anak paman Rasulullah. Ini menunjukkan, bahkan satu riwayat mengatakan inna ahlul bait, sesungguhnya kami ahlul bait tidak halal mengambil sedekah. Ini menunjukkan, ya wahai ikhwatal Islam, bahwasannya paman-paman Rasulullah dan anak-anak paman Rasulullah termasuk ahlul bait.
Bahkan para ahli bahasa Arab mengatakan bahwasanya menantu dan mertua Rasulullah termasuk ahlul bait. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Keyakinan ahlu sunnati wal jamaah adalah mencintai ahlul bait. Mereka adalah orang yang harus kita jaga kehormatannya. Mereka yang senantiasa kita sanjung dan puji mereka. Akan tetapi di antara mereka yang keturunannya kemudian di belakangan hari mereka kemudian menyimpang dari sunnah Rasulullah, maka kewajiban kita hanya menyintai dia sebagai seorang ahlul bait. Adapun penyimpangan dia wajib kita ingkari, wajib kita luruskan, dan bahkan apabila pemikiran sesatnya menyebar kepada manusia, wajib kita bantah agar manusia mengetahui akan kesesatannya. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di zaman ini ya akhul Islam, bahkan di zaman lalu, mencintai ahlul bait dijadikan tameng oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam dan kaum muslimin. Lihatlah Abdullah bin Sabah ketika melancarkan sebuah konspirasi yang besar untuk menghancurkan Khalifah Utsman bin Affan. Di antara caranya akal Islam yaitu membuat surat palsu yang menyatakan bahwa para ummahatul mukminin dizalimi oleh Utsman bin Affan. Ketika seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Ubaidullah bin Abil Qaddah menyatakan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai ahlu bait Rasulullah. Bahkan Ubaidullah bin Abil Qaddah mengaku-ngaku ia termasuk keturunan Rasulullah, sehingga banyak orang yang mempercayainya, sehingga banyak orang yang mengikutinya, sehingga kemudian dia pun berhasil membentuk sebuah daulah. Dia membunuhi para haji yang datang. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir berkata bahwasanya pada waktu itu tidak ada orang-orang yang berani haji. Setiap orang yang haji dibunuhinya sampai sumur Zam-Zam merah dengan darah. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam, azani Allah. Klaim mencintai ahlul bait pun dijadikan tameng oleh orang-orang Syiah. Bahkan mereka di Indonesia menamai dengan istilah jamaah ahlul bait atau yang lainnya untuk mengkelabui kaum muslimin. Mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah. Mereka pun mengkafirkan Aisyah dan sebagian ummahatul mukminin. Ya subhanallah, akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita adalah al-hadar, berhati-hati dan berwaspada. Begitu cantiknya permainan mereka untuk mengelabui kaum muslimin dengan syiar cinta ahlul bait. Namun mereka sebetulnya orang-orang yang membenci ahlul bait. Mereka mengkafirkan Aisyah dan yang lainnya. Justru ahlu sunnah lah ya akhi yang paling mencintai ahlul bait. Mereka yang senantiasa mengharumkan nama mereka. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhal Islam, memang orang-orang Syiah itu bermacam-macam. Telah berpecah mereka menjadi 12 golongan lebih. Di antara yang paling buruk, bahkan Syiah yang paling buruk kata para ulama adalah Syiah Itsna Asyariyah Al-Imamiyah. Mereka mengkafirkan hampir seluruh para sahabat. Bahkan mereka mempunyai doa khusus melaknat Abu Bakar dan Umar yang dinamai dengan doa laknat atas sonami Quraisy. Katanya keduanya adalah dua berhala Quraisy. Mereka pun mencaci maki Aisyah, demikian pula yang lainnya. Maka mereka seburuk-buruknya firqah Syiah, bahkan hampir seluruh ulama mengkafirkan mereka. Di antaranya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Di antara mereka pun di antara kelompok Syiah tidak demikian. Ada yang mencintai para sahabat, akan tetapi mereka lebih mengunggulkan Ali dan mencaci maki Muawiyah
dan para lawan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun di atas kesesatan. Inilah Syiah yang dikenal di zaman Imam Ahmad dahulu, di mana di zaman dahulu dibedakan antara Rafidhah dengan Syiah. Rafidhah itu lebih banyak condong kepada makna orang-orang yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat, sedangkan Syiah itu hanyalah orang yang mengunggulkan Ali di atas seluruh sahabat dan mencaci maki Muawiyah dan orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu kita dengar sebagian perawi hadis dinyatakan oleh para ulama Syi'i seperti Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam, demikian pula Aban bin Taghlib dan banyak ulama-ulama lain dari para ulama muhadditsin, karena mereka lebih mengunggulkan Ali dan mencaci maki Muawiyah, dan perkara itu tidak diridhai oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah menyatakan bahwa kita tidak boleh mencaci maki siapapun dari para sahabat Rasulullah. Bahkan Rasul kita yang mulia bersabda, la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadihi, jangan kalian caci maki para sahabatku, kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah kalian berinfak dengan sebesar gunung emas, itu tidak akan sampai kepada infak mereka satu mud, tidak pula setengahnya. Akhal Islam, adapun perselisihan di antara Ali dan Muawiyah itu adalah karena perbedaan ijtihad mereka. Maka kita mohonkan ampunan untuk mereka berdua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dalam Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, berkata, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Itulah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah akhal Islam. A'azzani Allah wa iyyakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.